Khairulnas diduga tersandung di kebun sawit tanpa HGU. Padang, Bupati Solok Selatan, Khairulnas diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, terkait dugaan skandal menggunakan hutan negara untuk menanam sawit tanpa HGU, pada Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Pemanggilan Bupati Khairulnas ini terkait dengan dugaan menggunakan lahan hutan negara seluas 650 hektar, untuk menanam sawit tanpa hak guna usaha, HGU. Dari pantauan media, Khairulnas datang ke Kejati Sumbar sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat, dengan berkemeja putih dan langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Sekitar pukul 12.32 waktu Indonesia Barat, Bupati keluar dari ruang penyidik, dan langsung bergegas keluar dari kantor Kejati Sumbar. Kepada wartawan, Bupati Solok Selatan tidak mau berkomentar banyak. Tanya saja penyidik, ucapnya sambil langsung masuk ke mobil, meninggalkan awak media yang sudah menunggu. Sementara itu Asisten Tindak Pidana Khusus Pengelolaan Hutan sudah lama, sejak 2004, status hutan kawasan hutan produksi. Kami akan cross-check dulu dengan ahli dari LHK, untuk mengecek koordinat, kata Hadiman. Pada pemeriksaan itu, Khairulnas dicecar penyidik dengan 25 pertanyaan. Pemeriksaan terpaksa terhenti karena yang bersangkutan izin ada agenda lain. Untuk jadwal berikutnya apabila tim melakukan pemeriksaan tambahan Bupati akan kami panggil kembali, ujarnya. Hadiman belum bisa membeberkan hasil pemeriksaan, karena penyidik saat ini masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan lainnya. Publik atau menarik perhatian pimpinan, kasus yang Solok Selatan bisa kita ambil alih untuk kepentingan penyidikan atau untuk proses penegakan hukum. Kalau yang kasus untuk lahan hutan kawasan tadi, itu ada laporan seperti itu, dugaan adanya perambahan hutan ataupun kawasan yang tanpa izin yang dilakukan oleh Bupati Solok Selatan, Khairulnas. Lapornya begitu laporannya. Apakah benar laporan atau tidak, kan kita nggak tahu. Ada juga laporan tidak benar, maka kita klarifikasi dulu. Kalau benar, maka klarifikasi dulu. Maka semua yang kaitan dengan laporan, berkaitan dengan ada item atau siapapun terlibat di situ, kita minta keterangan, kita klarifikasi, kita kumpulkan data bukti. Bila ada indikasi yang menguat dua alat bukti, naik ke penyidikan. Kalau sudah naik penyidikan, kita langsung menghitung kerugian uang negaranya atau perekonomian negaranya kalau ini hutan ataupun ini kawasan. Nah, dia bersabar dulu, kami dalam proses sekarang ini. Dan pada hari ini memang jadwalnya pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, Bupati Solok Selatan lagi dimintai keterangan. Ya, dan tidak ada tebang pilih di sini dan tidak ada tekanan dari pihak-pihak manapun, karena ini penegakan hukum. Tidak ada titipan disampaikan oleh Pak Sintel tadi bahwa ini memang pilkada atau mungkin tahun politik. Tidak ada titipan siapapun. Saya selaku Aspisus tidak kenal siapapun dia, mau bupati, mau siapapun pejabat-pejabat di antara saya tidak kenal dan tidak mau kenal. Ya, itu komitmen saya. Sudah berapa orang Pak? Ya, sudah 15 orang saat ini. Itu bisa bertambah dan jadwalkan lagi untuk berikutnya. Yang ada kebutuhan dari penyelidikan, siapapun ada yang kaitan dengan situ, wajib kita minta keterangan. Untuk Bupati diperiksa kasus yang dilaporkan, karena dilaporkan oleh dalam laporan lagu emasnya, Bupati telah memiliki lahan 650 hektar di kawasan hutan tanpa izin. Itu yang dilaporkan. Apakah laporan itu benar atau tidak, ini kita minta keterangan pihak-pihak yang terkait dalam hal itu. Kalau memang nggak ada, ya nanti kita sampaikan bahwa tidak ada kesalahan dalam kasus ini. Kalau memang ada, disampaikan bahwa ini ada kesalahan kasus ini. Nah, itu masih sepanjang itu masih ya. Dan kita ini masih penyelidikan. Kalau Pak Cimas, kita penyidikan atau penyelidikan? Penyidikan sudah. Makanya ada hitungan kerugian uang negara. Sudah naik statusnya dari LIP dulu, sekarang udah DIK, umum. Nah, tinggal perhitungan kerugian negaranya nanti kalau sudah ditemukan untuk dihitung hasilnya, mereka langsung menetapkan tersangka untuk menanggung satu. Cukup ya? Cukup Pak.